Yusfa. Iya, Yusfa. Ya, kamu kenal semua. Ya, Kak. Perkenalkan nama kakak Pelita Hutagal. Hutagal. Pelita. Pelita. Ya, Pelita. Ini kenal. Oke. Perkenalkan, nama kakak Julia Eninta Brutarigan. Ada di sini yang orang Karo atau nggak ada? Julia. Salam kenal ya adik-adik. Adik-adik, perhatiannya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi tepuk semangat. 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 Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Jangan berisik ya, Dek. Kita mau melakukan ibadah, oke? Bisa kan? Oke, Kak. Oke, Kak. Nah, baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Di sini kakak-kakak dari mahasiswa UMN ingin melakukan program ibadah sekolah dan sharing pengalaman siswa dalam penanaman nilai Kristiani dengan tema hidup dalam kejujuran dan kasih. Baik, selamat pagi adik-adik semua ya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah singkat dan saling berbagi pengalaman. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kejujuran dan kasih. Mari kita mulai ibadah singkatnya dengan penuh sukacita ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan lagu Yesus sayang padaku. Alkitab. Kakak tarik ya. Yesus sayang padaku. 1, 2, 3, ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah singkat. Berkati kami agar bisa belajar firman-Mu dan saling menguatkan lewat pengalaman yang kami berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan satu lagu lagi sebagai ucapan syukur sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan disampaikan oleh Kak Pelita nanti. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita. Sebelumnya kita berdoa ya adik-adik. Ayo dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya. Ayo. Di semua masih ada yang buka mata. Di semua masih ada yang mintip. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali bersekutu dengan anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dari firman-Mu berkembang bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkata-kata pada pagi hari ini. Amin. Amin. Orang adik-adik mungkin ada yang bawa Alkitab? Ada Kak, dia Kak. Oke. Nah, karena sedikit ya yang bawa Alkitab. Kakak aja yang bacakan sama kita semua ya, oke? Didengarkan dengan baik. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan itu yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada 3 hari sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ayo, ada yang udah pernah mendengar cerita ini? Ada. Tonton. Oh, nggak apa-apa kita mengulang-ulang kan, mengulang-ulang bercerita, berbagi-bagi. Siapa tahu nanti ada yang tahu daripada kakak ceritanya kan? Jadi, siapa yang kenal Raja apa tadi? Raja Salomo. Siapa yang kenal Raja Salomo? Anak Daud. Iya, anak Daud. Ada kenal juga kan sama Daud kan? Daud, anak Salomo. Salomo anak Daud. Iya, Salomo, anak Daud. Jadi, ada yang tahu kalau si Salomo ini dia itu menjadi raja. Ada yang tahu si Salomo ceritanya si Salomo ini atau hal kecilnya ada yang tahu si Salomo ini dia itu menjadi raja itu ketika umur berapa? Ya, pokoknya dia menjadi raja itu ketika berumur belasan tahun. Bayangkan coba, belasan tahun. Kira-kira umur kakak berapa lah sekarang? 14. 15. Belasan tahun. Di umur-umur kakak seperti inilah si Salomo itu menjadi raja. Sebelum kita masuk ke cerita ini, kita bercerita tentang si Salomo. Ayo abang-abang baca, gitu kan? Si Salomo ini, kita ditanya Tuhan sama dia. Salomo, karena kau mengikuti kata aku ditanya Tuhan, apa yang kau inginkan dari Salomo? Bilang Tuhan, apa yang kau inginkan dari aku? Tahu kalian apa yang dikasih Salomo? Tahu? Benar, bilang dia, Tuhan, aku masih muda. Tuhan, aku masih terlalu cepat untuk menjadi pemimpin. Tuhan, aku masih terlalu cepat untuk memerintah. Di umur belasan tahun, dia memiliki kekhawatiran. Tuhan, bagaimana ini gitu kan? Berikanlah aku hikmat Tuhan untuk bisa memerintah. Berikanlah aku hikmat Tuhan. Di sini Tuhan bilang, wah, benar bisa Salomo ini. Iya, benar bisa Salomo ini. Di saat orang-orang minta kemuliaan, kekayaan, maka dari itu tahu kalian, Tuhan memberikan hikmat yang lebih-lebih kepadanya. Memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan gara-gara dia meminta hikmat, tapi Tuhan memberikan kemuliaan dan kekayaan. Kalian tahu, luar biasa kan Tuhan kan? Kalau diminta yang ini, memberikan yang lebih-lebih, gitu kan? Kalian pernah yang meminta kepada Tuhan? Pernah. Kalau minta kepada Tuhan, kalau kita minta kepada Tuhan, semua yang diberikan Tuhan, enggak kan? Pasti mana yang terbaik untuk kita yang diberikan.
juga untuk berkorban. Gitulah. Hati seorang ibu untuk berkorban. Ya udahlah, sama aku lah anakku itu. Yang penting dia tetap hidup. Ya udahlah, biarlah dia bersama yang lain, di dunia yang lain maksudnya kan. Biarlah. Jadi adik-adik, marilah kita hidup jujur dan penuh kasih di lingkungan sekarang kita berbagi pengalaman, cerita-cerita. Siapa di sini yang pernah berbohong? Semua. Angkat tangan lagi, siapa yang pernah berbohong? Ada yang tak angkat tangan soalnya. Ayo jujur di sini kita akan berbagi pengalaman. Siapa yang pernah berbohong? Angkat tangannya. Apa nggak pernah berbohong? Gak pernah berbohong. Barita pernah Siapa berbohong. yang mau cerita? Apa yang Kebohongan yang dilakukan. Siapa mau berbagi cerita sama kakak-kakak? Ayo dari si Barita dulu. Barita apa? Barita berbohong karena uang jajan. Kita dengar ya ceritanya. Ayo Barita. Jadi, ayo lanjut. Gimana cerita berbohong uang jajan itu? Oh, diminta sama maknya. Gimana nya? Diminta 5.000, rupanya diambil 10.000. 10.000. Gitu. Kayak gitu. Itulah si Barita. Di situ bukan cuma berbohong, tapi apa yuk? Curi. Curi. Iya kan, Bang? Ayo, berarti hari ini aku udah dapat itu apa yuk? Yang hari ini kita dapat dari cerita ke hubungan dari cerita sehari-hari adik-adik sama cerita tentang Kalau itu apa yang dapat dari apa yang dapat kita contoh? Ayo angkatan. bersikap Iya, jujur. sikap jujur. Lagi siapa? Sikap apa lagi? Saling mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Gak boleh Ya. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Jadi hari ini yang dapat kita contoh itu adalah sikap menjadi ibu yang mengasihi anaknya, yang rela berkorban untuk anaknya dan tidak berbohong. Dan sikap yang dapat kita contoh dari Salomo untuk memberikan keadilan, untuk bijaksana. Oke, jadi sekianlah sharing kita, diskusi kita, cerita pengalaman kita pagi hari ini. Sebelumnya biar jadi pelita dalam hidup kita, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengar berita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang penuh dengan kejujuran dan penuh dengan kasih di antara kami semua, di lingkungan kami maupun di lingkungan sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami anak-anak yang memiliki sifat yang seperti Raja Salomo, memiliki hikmat dan keadilan.
kasih untuk ibadah singkat hari ini. Kami belajar untuk hidup jujur dan penuh kasih. Berkati kami semua agar bisa melakukannya di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.